Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya Mika Tadausi, tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada Uma, apa kabar? Baik, sehat ya? sehat, Masya Allah, semangat ya hari ini ya? Selalu semangat. Masya Allah. Ada Habib Usman nih, apa kabar Habib? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Damang cager. Oh. Akang kumaha? Alhamdulillah damang pangestu saya. Pangestu Alhamdulillah. saya. Ini lalu juga ada Habib Abdullah nih, Masya Allah. Ini Alhamdulillah. Habib Usman, ini Habib Abdullah. Sehat Habib? Alhamdulillah. Udah lama nggak Sehat. ketemu ya? Damang. Baru belajar juga. Masya Ada belajar Allah. makan kita. Masya Allah, nih guru-guru berarti udah semangat. Nah, saya yakin juga jamaah yang di rumah pasti nggak sabar nih. Boleh disiapin catatannya karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget. Sebagai hamba Allah, kita memang harus bersabar atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi ada yang pernah bilang juga katanya, sabarnya seorang perempuan itu lebih besar dibandingkan sabarnya seorang laki-laki. Waduh, ini laki-laki gimana terima nggak nih? Uma gimana nih, Uma bener nggak sih kayak gitu? Wallahu a'lam, tergantung orang ya. Iya, Masya Allah. Makanya akan kita bahas lebih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah wanita dan kesabaran. Masya Allah. Baik jamaah, langsung aja saya pengen nanya dulu nih ke pembahasan pertama sama Habib Usman nih. Habib, Afwan izin bertanya. Kita sama-sama tahu nih ya, wanita itu lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logika. Nah, apakah dari memikirkan perasaan tersebut membuat wanita memiliki kesabaran yang lebih besar katanya daripada laki-laki? Lebih tinggi katanya. Lebih tinggi Itu katanya. kan baru katanya. Baru katanya. Makanya aku mohon penjelasannya menurut sudut pandang Afwan Islam. Kang Mikdad, Tafadhol. saya Habib Abdullah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah Allah kasih kenikmatan, kesehatan walafiat, dan alhamdulillah Allah berikan kita yakni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan mendapatkan berkah dari Allah insyaallah, dan semua yang nonton di rumah insyaallah kebagian keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena kita menuntut ilmunya Allah pagi hari ini dan sama-sama menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Amin. Dan akan diambil hikmah daripada setiap kajian yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Insyaallah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika ditanya, apakah wanita memiliki kesabaran yang tinggi? Kalau kita melihat Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai rasa cemburu yang dahsyat yang luar biasa. Kalau kita melihat Siti Khadijah, karena tidak ada pesaingnya, sabarnya luar biasa, sabarnya dahsyat. Kalau kita lihat Siti Asiyah, istrinya Firaun, ya kan, sabarnya lebih tinggi lagi, lebih dahsyat. Karena apa? Karena memiliki suami yang seperti Firaun. Dan kalau kita lihat Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang dimana memiliki suami Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kita perhatikan kesabarannya, manjanya dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah. Apakah wanita-wanita selain daripada itu yang ada di sekarang kita lihat ini sama? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya dan suaminya yang ngetahuin. Nah, kalau misalkan ditanya, Ustaz Yogi senyum-senyum dari tadi. saya nggak mengarang situ. Nah, rata-rata wanita itu diuji dengan emosionalnya. Sampai dijelaskan dalam hadis ya baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika Rasulullah pulang dari salat Id atau berangkat dari salat Id, Rasulullah melihat apa yang Rasulullah lihat. Perempuan ini ternyata dikasih tahu oleh Rasulullah suruh banyak sedekah. Suruh banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas dan lain sebagainya, perempuan tidak bisa beribadah kepada Allah yakni salat. Dia hanya bisa berzikir kepada Allah atau dia hafal Quran, dia menghafalkan Al-Quran, dan disitulah letak syaitan masuk ke dalam diri dan jiwanya untuk mengganggunya. Perempuan lebih rentan diganggu oleh syaitan. Kalau dilihat wanita sabar, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mempunyai istri yang sabar. Amin, Kita mempunyai orang terdekat kita sabar. Itu jangan ketawa-tawa aja. Kan amin, Beb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ketika ada hadis ya Rasulullah, perempuan mudah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah ya kan. Suruh taat sama suaminya. Oh. Salah
satunya adalah suruh taat sama suaminya. Taat sama suaminya, maka insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, nanti kita bahas lagi. Dan juga wanita. Wanita ini menarik. Kalau dikasih, katakan wanita kan sabar nih. Iya. Kalau dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, hak talaknya jatuh sama wanita, kira-kira bakalan cerai gak tiap hari? Atau tiap minggu? Atau setiap bulan? Bahaya ini. Nah ini menarik. Pengadilan agama kayaknya sibuk terus. Nah ini menarik, makanya kalau dibilang wanita itu sabar, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan wanita sabar dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jatah untuk memberikan talak terhadap suaminya. Kan talak dengan main-main sah. Ya, betul. Talak dan bercanda juga sah. Ya kan? Makanya ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ar-rijalu gawamuna 'ala nisa. Laki-laki tetap menjadi pemimpin terhadap istrinya. Insya Allah kita bisa menjaga istri kita, dan juga penonton di rumah bisa menjaga istrinya menjadi istri yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi memang karena laki-laki itu menggunakan logika ya, Beb. Mikirnya ke sini dulu. Nah, itu memang kalau perempuan itu menggunakan perasaan. Nah, biar adil. Tadi kan dari perspektif seorang laki-laki nih, dari Habib. Sekarang kita ke Ustazah. Oke, Uma apa izin bertanya nih. Ustazah, orang-orang itu selalu bilang kalau sabar itu katanya, ya sabar itu memang ada batasnya dong, nggak bisa aku tuh sabar terus gitu. Kalau emang kayak gitu, kenapa banyak wanita yang bersabar walaupun disakitin berulang-ulang, menjalani hidup yang berat? Nah ini mohon penjelasannya nih Uma. Baik, mohon izin guru-guru semuanya. Tafadhol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sabar itu ada batasnya? Mari kita lihat. Masya Allah, pembahasan mengenai sabar ini sangat luar biasa. Sabar tidak memiliki batas. Kalau sabar memiliki batas, artinya dia tidak sabar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal mengenai sabar ini banyak sekali dibahas di dalam Al-Qur'an. Kita tahu bersama-sama bahwa pahala bagi orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Ada kalimat-kalimat Allah, innallaha ma'as sabirin wa basyiras sabirin. Banyak sekali kalimat-kalimat sabar yang ada di dalam Al-Qur'an yang meminta kita untuk senantiasa menjadi orang sabar. Begitu pula ketika kita menghadapi pasangan atau menghadapi suami atau istri kita. Dalam surah An-Nisa ayat 19, lagi-lagi kita diminta juga untuk sabar. Apa kalimatnya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita diminta untuk mempergauli pasangan kita dengan baik. Dan kita diminta untuk bersikap sabar. Barangkali ada sesuatu pada dirinya yang baik, yang sangat banyak, kalau kita mampu untuk bersabar. Karena kalau kita bersabar, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah sebab kesabaran kita itu. Baik, pertanyaannya adalah apakah sabar ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya, teman-teman sekalian. Tidak pernah ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, maka ganjarannya adalah surga, pahala tanpa batas. Karena tidak ada batasnya, maka bagi orang-orang yang sabar, pahalanya nanti ketika masuk kepada surganya Allah, para malaikat-malaikat akan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Tidak pernah ada batas. Mengenai sabar itu terbagi jadi 3. Kita lihat satu-satu. Pertama, kita diminta untuk sabar dalam menjalani kebaikan-kebaikan, sabar dalam menjalani amal saleh. Ini diminta untuk sabar. Untuk menjalani perilaku-perilaku yang baik, amal-amal saleh dibutuhkan kesabaran tanpa batas. Kedua, kesabaran yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu semuanya enak, nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Tapi kita diminta untuk sabar, untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Ketiga, sabar yang diminta juga adalah sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita dituntut juga untuk sabar. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya kita senantiasa sabar artinya apa sih? Sabar artinya kita mampu marah, kita tahan. Kita mampu berteriak, kita tahan. Kita mampu merusak, kita tahan. Kita mampu membalas, kita tahan. Itu namanya sabar. Apa buah dari kesabaran? Buah dari kesabaran adalah kebaikan yang banyak, insya Allah. Kalau kita menjadi orang yang ada apa-apa, kompor meleduk istilahnya. Ada apa-apa cepat bereaksi, apa-apa cepat posting di sosial media, apa-apa cepat marah, ada apa-apa cepat WhatsApp suami yang mungkin sedang meeting atau apa-apa cepat sekali untuk mengeluarkan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Apa dampaknya? Kita akan menyesal akibat, mohon izin, akibat kebodohan kita itu. Kadang-kadang kalau sedang marah, kita tidak akan pernah bisa mengontrol kata-kata kita. Kadang-kadang kalau lagi cemburu, kita bisa mengucapkan apapun. Kadang-kadang kalau lagi sakit hati, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bahkan zalim kepada orang lain. Maka kalau kita sabar, kata Allah apa?
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa pada diri kita, sabar dan salat. Dalam keadaan tenang, maka insya Allah kalimat yang keluar akan kalimat yang baik-baik saja insya Allah. Dan kita tidak akan bertindak zalim dan tidak adil kepada orang lain akibat ketidaksabaran kita itu. Semoga Allah jaga kesabaran kita. Ingat, sabar tiada batasnya insya Masya Allah. Allah. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Mungkin yang ada batasnya itu iman kita, ilmu kita yang mungkin belum tahu. Nah, alhamdulillah sekarang dapat ilmu dari Ustazah, dari Uma. Masya Allah. Terima kasih Uma penjelasannya. Baik jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini Masya Allah banget. Sekarang saya mau ke Habib Abdullah nih. Boleh, siap. Habib, apa izin bertanya Habib? Ya. Bib, apakah benar dalam Islam wanita itu tingkat kesabarannya sangat diuji atau kita bisa lihat ketika pasangannya atau suaminya ini mengalami kesulitan baik itu dalam finansial atau misalnya lagi diuji sakit. Nah itu benar nggak sih Habib? Mohon penjelasannya. Benar atau tidak? Iya. Siap. Kalau benar atau tidak, benar selesai dong. Oh jangan dong, dijelaskan lebih lanjut. Siap. Mohon izin Bang Mikdad, Ya, Habib Habib. Usman, Tafadhol. Habib. Ustazah Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat dalam tontonan program Islam Itu Indah ini. Dan subhanallah, kita belajar masalah wanita dan kesabaran, yang mana manusia tidak bisa lekang dengan dua hal ini. Siapapun pasti terhubung dengan wanita. Ingatlah ibumu adalah seorang wanita. Ingatlah saudarimu adalah seorang wanita. Ingatlah istrimu adalah seorang wanita. Maka wanita layak dimuliakan sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan dan mengangkat daripada harkat martabat wanita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka berbahagialah kaum wanita. Rasulullah SAW telah membanggakan antum semuanya dengan mengatakan surga di bawah telapak kaki seorang wanita. Dan subhanallah, apakah wanita itu ada ujiannya? Tentu. Apalagi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustazah Oki, bahwa sabar juga dalam menghadapi daripada kesulitan. Ini yang sangat susah. Orang biasanya lari dari masalah. Kita semuanya kadang-kadang sumpek sama masalah. Ada yang healing, ada yang traveling, ada yang apa lagi? Ada lagi. Calling, macam-macam. Tapi subhanallah, apakah ada yang setia dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dia memiliki istri yang setia. Bahkan di dalam riwayat daripada Abu Ya'la dan berbagai pada ulama hadis yang lainnya, bahwa Ayub memiliki dua saudara laki-laki dan istrinya yang sanggup menemani Nabi Ayub alaihi salam. Sampai-sampai apa? Seluruh orang nggak mau dekat terhadap Nabi Ayub, tapi istrinya masih untuk menemani, setia dengan Nabi Ayub alaihi salam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kembali kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, yang mana kita kenang di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu ani massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ketika Nabi Ayub memanggil kepada Tuhannya, yang mana aku telah ditimpa daripada kesulitan, dan beliau mengucap, wa anta, dan engkau ya Allah, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dalam hadis-hadis yang lainnya juga dalam program Islam Itu Indah ini ada salah satu amalan nih. Ketika kita membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan ya arhamar rahimin sebagaimana doanya Nabi Allah Ayub, nadatil malaikah, malaikat menyahut, inna arhamar rahimin agad akbala alaika fasal. Maka zatnya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kalian, maka mintalah. Maka ini doa daripada Nabi Allah Ayub, diriwayatkan bahwa ketika berdoa wa anta arhamur rahimin, Allah kembalikan daripada hartanya Nabi Allah Ayub. Allah kembalikan daripada ladangnya Nabi Allah Ayub. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amalan yang kita bisa mengamalkan semuanya. Ya arhamar rahimin.
Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebentar nih, Bib. Aduh, aku nggak terima Kenapa? nih. Ini ada yang nggak adil nih. Kenapa? Tuh kan, ini nggak adil. Apa nih yang nggak adil? Ini nggak adil nih, Bib. La ilaha illallah. Wah, nggak bisa dibiarin, Bib. Ini katanya kalau wanita bersabar itu, Bib, katanya hadiahnya surga. Nah, kalau laki-laki yang bersabar hadiahnya apa, Bib? Apa Bib? Kira-kira? Laki-laki yang sabar, hadiahnya Allah kasih kenikmatan. Ya, Ah, kenikmatan apa tuh? Ketenangan batinnya. Sayyidina Umar Allah kasih kenikmatan, istrinya nggak sabar apa nggak? Oh, berarti kita tahan dulu deh. Soalnya ini penjelasannya panjang. Iya, Akan banyak yang saya tanya. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ente Tetap di kadang-kadang Suara Mikdad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Subhan